Ada hal aneh yang sering terjadi sebelum seseorang meninggal. Bukan tangisan, bukan cahaya, tapi wangi, aroma lembut yang muncul entah dari mana. Apa yang sebenarnya terjadi di detik-detik terakhir kehidupan manusia? Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa like dan subscribe Delia Insight, tempat di mana spiritualitas bertemu logika dan misteri dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Kalian pasti pernah dengar cerita ini kan? Mungkin dari orang tua atau kakek nenek. Cerita tentang seseorang yang lagi sakit parah, tapi beberapa hari sebelum meninggal, tiba-tiba kamarnya jadi sangat wangi. Ada yang bilang wangi melati, ada yang bilang wangi pandan. Pokoknya wangi-wangi yang lembut. Padahal, gak ada yang naruh bunga atau parfum di ruangan itu. Dan hal ini yang membuat banyak orang penasaran. Sebagian orang mempercayai ini tanda-tanda spiritual, sebagian lagi bingung, ini sebenarnya apa sih? Jadi mari kita bahas. Pertama, kita lihat dari kacamata spiritual dan budaya kita. Di banyak kepercayaan, wangi-wangian yang muncul tiba-tiba pas seseorang mau pergi, itu dianggap pertanda super baik. Ada yang percaya ini tanda husnul khotimah atau akhir yang baik. Ini kayak sinyal kalau jiwa orang ini tuh tenang, ikhlas, dan siap buat pulang dengan damai. Ada juga yang percaya kalau wangi itu adalah tanda kehadiran. Entah itu kehadiran malaikat, makhluk suci, atau energi baik dari alam sana yang datang buat menjemput. Jadi wangi itu kayak, halo, kami di sini. Dan secara psikologis ya, buat keluarga yang ditinggalin, fenomena ini bikin hati jadi adem banget. Jadi kayak dapat validasi. Oh, orang yang kita sayang perginya dengan cara yang indah. Nah, sekarang kita bahas gimana penjelasan ilmiahnya. Jujur, ini agak susah diteliti langsung. Tapi sains punya beberapa tebakan logis. Yang paling masuk akal, penjelasannya bukan dari luar, tapi dari dalam tubuh orang itu sendiri. Yang pertama, namanya proses ketosis. Gampangnya gini, orang yang sakit parah di akhir hayatnya kan sering banget nggak nafsu makan atau minum. Badannya berhenti dapat energi dari gula. Nah, tubuh kita pinter. Dia mulai ngebakar cadangan lemak buat energi. Hasil pembakaran lemak ini namanya keton. Salah satu jenis keton ini namanya aseton. Bisa keluar lewat napas atau keringat. Dan uniknya, bau keton ini sering digambarin kayak bau buah-buahan atau manis. Mungkin ini yang ditangkap hidung kita sebagai wangi. Kedua, perubahan metabolisme. Pas fungsi organ penting kayak hati dan ginjal mulai menurun, tubuh bisa ngasihin zat-zat kimia unik yang baunya bisa keluar lewat napas atau pori-pori. Ketiga, ini penjelasan dari sisi keluarga yang nungguin halusinasi penciuman. Bayangin aja, kita lagi capek, stres, sedih banget nungguin orang yang kita sayang. Dalam kondisi emosi tinggi kayak gitu, otak kita bisa aja salah nangkep sinyal. Kita ngerasa nyium bau wangi, padahal sebenarnya nggak ada. Disinilah insight-nya. Gimana kalau dua-duanya bener? Gimana kalau mereka nggak saling nabrak? Mungkin aja apa yang dijelasin sains sebagai ketosis atau bau manis dari metabolisme, itu adalah ya proses fisiknya. Itu disebut apanya. Dan apa yang kita artikan sebagai wangi spiritual atau tanda damai itu adalah maknanya, atau bisa dibilang mengapanya. Logika dan energi saling ngejelasin. Bisa jadi, bau manis dari ketosis itu adalah cara fisik tubuh ngelepasin ketergantungan dari urusan dunia, kayak makanan, yang secara spiritual kita artiin sebagai proses mengikhlaskan. Jadi, apapun penjelasannya, intinya satu. Kematian, walaupun bikin sedih, bisa jadi sebuah proses yang damai. Nah, sekarang aku sangat ingin mendengar dari kalian. Pernahkah kalian mengalami sendiri fenomena ini? Mungkin saat menemani kerabat, sahabat, atau orang terkasih di akhir hayatnya, kalian tiba-tiba mencium wangi yang tidak bisa dijelaskan? Kalau iya, coba ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Aku serius ingin membaca semua cerita kalian. Atau, jika kalian belum pernah mengalaminya, kalian lebih percaya yang mana? Penjelasan spiritual atau medis? Tulis juga pendapat kalian ya. Dan tentu saja, jangan lupa like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Karena di video selanjutnya, aku akan bahas topik yang masih sangat berkaitan yaitu energi tubuh manusia saat menjelang kematian. Terima kasih sudah berbagi waktu dan energi. Aku Delia, sampai jumpa di insight berikutnya.